sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alifu hadzal kitab alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yaumina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujbal khafa'i wa qamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap ibu-ibu hajjah, para ustazah, jamaah majelis taklim, kaum ibu Masjid Al-Abror yang berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah selesai sholat maka disunnahkan untuk kita mengisi dengan bacaan-bacaan, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya tahu ibu selesai sholat pasti baca-baca bu ya, baca-baca status, baca-baca WA, baca doa. Alhamdulillah, iya emang kudunya baca doa bu. Doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, dari guru-guru beliau, terus ini sambung kepada Rasulullah, antara lain adalah istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian juga ada Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Iya, itu doa-doa yang sering kita baca, termasuk doa-doa maksur, doa-doa yang memang dari Rasulullah. Kemarin terakhir pembahasan kita, siapa yang mau masuk surga dari pintu yang dia inginkan, maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan berikut ini. Ibu mau masuk surga? Sekarang mau bu?
Mau sekarang Bu? Jangan. Ya kalau mau sekarang ya duluan berarti. Di antara amalan-amalan yang bisa membuat seseorang masuk surga dari pintu yang dia kehendaki itu adalah membaca surah Al-Ikhlas. Setiap habis salat 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak sampai 1 menit itu, Bu. Maka dia akan Allah berikan keistimewaan nanti ketika meninggal, maka masuk surga dari pintu yang dia kehendaki. Mana saja, ada 8 pintu surga. Ada pintu Rayyan, namanya pintu orang untuk berpuasa, orang-orang yang ahli puasa. Ada pintu orang-orang ahlus sholah, pintunya ahli sholat. Ada orang-orang ahlus sodakoh, pintunya orang-orang yang di dunianya gemar melakukan sodakoh. Nah, gimana orang masuk lewat mana? Tergantung yang paling banyak dia lakukan. Yang paling banyak atau yang paling menonjol ibadahnya sholat, maka dia masuk lewat pintu sholat. Yang paling menonjol ibadahnya sodakoh, maka dia lewat pintu sodakoh nanti. Nah, orang yang membaca Al-Ikhlas, membaca surah Kulhu setiap habis sholat 10 kali, maka boleh masuk dari mana aja. Ini diantara amalan yang diajarkan oleh Rasulullah selesai sholat. Berikut ini juga akan kita baca amalan-amalan juga yang diajarkan oleh Rasulullah, ada di halaman 178. Betul Bu? 178 betul. Wa Abu Dawud. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi Uqbah bin Amirin qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwidhati dubura kulli salatin wa waradat tahlilu asyra marratin. Dari Imam Abu Dawud, Imam hadis, dan juga dari Imam At-Tirmidzi bahwasannya Uqbah bin Amir, seorang sahabat Nabi namanya Uqbah bin Amir, ini diperintahkan oleh Nabi. Uqbah menceritakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku an aqra'a, membaca al-mu'awwidhati, surah-surah mu'awwidah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah menyuruhku untuk membaca surah mu'awwidat, surah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dubura kulli sholatin, setiap habis salat. Wa waradat tahlilu, wa warada, dan juga datang tahlil. Tahlil yang dimaksud di sini la ilaha illallah asyra marratin, sebanyak 10 kali. Sahabat Amir, Uqbah bin Amir ini pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk baca al-mu'awwidat. Sebagai penyempurna selain al-Ikhlas juga kita baca al-mu'awwidat, al-falaq sama an-nas. Apal Bu? Apal? Iya. Itu kan gacoan Ibu, saya tahu. Maghrib al-falaq sama an-nas. Isya al-falaq sama an-nas. Subuh ya nggak apa-apa, cakep itu, udah bagus banget al-falaq an-nas. Rasulullah juga menganjurkan kita, mengajarkan para sahabatnya, dan juga tentunya maksudnya di sini adalah mengajarkan kita selesai sholat bacalah surah al-falaq an-nas. Bagus keutamaannya. Begitu juga tahlil minimal 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 10 kali minimal itu tahlil. Tahlil yang dimaksud di sini baca tahlil Bu. Tahlil itu la ilaha illallah, namanya kalau alhamdulillah namanya tahmid, kalau subhanallah tasbih, kalau Allahu akbar takbir. Itu namanya wirid-wirid yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat, atau lafaz-lafaz yang mulia yang kalau kita ucapkan ini pahalanya sangat besar. Tahlil la ilaha illallah,
La ilaha illallah itu jumlah hurufnya. Pernah hitung belum, Bu? Bu, jumlah huruf la ilaha illallah ada berapa? Hitung, saya kasih waktu 10 detik. 12, Bu. La ilaha illallah hurufnya ada 12. Muhammadur Rasulullah ada berapa, Bu? Bawa kalkulator apa besok? Berapa, Bu? 12 juga, betul. 12 juga. Muhammadur Rasulullah 12, la ilaha illallah 12. 12 tambah 12 berapa, Bu? 24. Sehari berapa jam? Sehari berapa jam, Umi? Sehari berapa? Sehari semalam maksudnya 24 jam. Jumlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa, Bu? 24 huruf. 24 huruf ini bisa menjadi penghapus, bisa menjadi kafarah dari dosa-dosa kita selama 24 jam. Kalau diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ucapkan ikhlas dari dalam hati, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, sambil merenungkan bahwa Allah saja yang kita jadikan tempat meminta, sambil merenungkan bahwa Nabi Muhammadlah yang menuntun dan mengajarkan kita supaya mengenal Allah. Nabi Muhammad kita renungkan Allah, Nabi Muhammad Allah, Nabi Muhammad kita merenungkan. Antara keduanya ini betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad. Direnungkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini 24 huruf bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penghapus untuk 24 jam dosa-dosa yang ada dalam sehari semalam kita. Kira-kira ada yang bersih nggak, Bu? 24 jam 24 jam ada nggak yang bersih dari dosa kita ini? Nggak ada. Dosa kan ada dosa kelihatan, ada dosa nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan, yang ngedumel dosa. Ya Allah, apa itu? Udah hatinya doang. Begini lagi. Namanya gerendang, dumel aja, nggak kedengeran orang. Tapi dalam hatinya dumel dosa juga, nggak ridho namanya. Kemudian nggak ikhlas, nggak sabar, maka bisa dihapus dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahlil ini luar biasa. La ilaha illallah ini bahkan bisa menghapus dosa 70 tahun. Orang-orang kafir aja yang tadinya sebelum dia mukmin, sebelum dia iman, baca la ilaha illallah, sebelum dia iman, itu dosa-dosanya zina, nyolong, bunuh orang. Ini la ilaha illallah, begitu dia syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka terhapus dosa-dosanya semua udah. Ini keutamaan tahlil atau kalimah thayyibah. Karenanya kita dianjurkan selesai sholat juga mengucapkan kalimat thayyibah. Dalam wirid yang sebelumnya kita baca itu juga sudah ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang lengkap. Boleh juga Ibu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau nggak sempat, kalau saya wirid ketinggalan Ustaz, mana APB-nya udah mau jalan. Emang lagi di mana, Bu? Ini lagi jalan-jalan ke Derajat. Ke Derajat naik APB. Derajat pernah, Bu, Derajat? Nah, Derajat pas. Jadi di Garut gitu ada namanya Derajat pas. Kalau saya ini ketinggalan, ya kalau ketinggalan ya udah sambil jalan. Kalau ketinggalan nggak bisa sambil duduk, sambil jalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa hukiya 'anil Hafar bin Yazid al-masyhur bil fadli was shalah.
Dan dihikayatkan dari seorang ulama namanya Haffar bin Yazid al-masyhur bil Fadli was Shalah, yang terkenal dengan Al-Fadl dan As-Shalah. Annahu, bahwa sungguhnya Haffar bin Yazid ihtafara qabran, dia menggali sebuah kuburan. Fa idza rajulun, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki qaidun, sedang duduk ala mimbarin, di atas mimbar. Wa indahu tabquru tabin, dan di sisi laki-laki itu ada sepiring anggur, sepiring korma. Qala, maka berkata Haffar, faqala li aqamatil qiyamah, maka berkata si laki-laki ini, aqamat, apakah sudah berdiri, apakah sudah terjadi al-qiyamatu, kiamat? Fakultu, maka aku menjawab la. Fakultu, maka aku bertanya lahu, kepada laki-laki ini, billadzi ahallaka hadhil mahallata, billadzi ahallaka, dengan perkara apa Allah menempatkanmu hadhil mahallata, akan tempat ini, di tempat ini, bimanil tahada, dengan apa engkau bisa dapat tempat yang mulia seperti ini? Qala, berkata laki-laki itu, kuntu aqulu, aku dulu selalu membaca dubura kulli sholatin, setiap habis sholat baca la ilaha illallah urdi biha rabbi, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah aqta'u biha dahri, la ilaha illallah unisu biha qabri, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah u'idduha likulli syai'in yajri. Aku selalu baca doa ini. Apa artinya di situ? Tidak ada Tuhan selain Allah. Urdi biha rabbi, aku rela dengan la ilaha illallah, Allah sebagai Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ufni biha umri, dan aku dengan la ilaha illallah itu aku fanakan, aku habiskan umurku. La ilaha illallah, dengan la ilaha illallah aqta'u biha dahri, aku memutus masaku, memutus waktuku. La ilaha illallah unisu biha qabri, dengan la ilaha illallah aku menenangkan kuburanku dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, dengan la ilaha illallah alqa biha rabbi, aku bertemu dengan Tuhanku. La ilaha illallah u'induha likulli syai'in yajri, dengan la ilaha illallah aku mempersiapkan la ilaha illallah untuk segala sesuatu yang terjadi. La ilaha illallah dalam segala keadaan, la ilaha illallah dalam menghabiskan umur kita, pakai la ilaha illallah. La ilaha illallah dalam mengisi umur kita. La ilaha illallah dalam menenangkan kubur kita, untuk membuat kita tenang dalam kubur, la ilaha illallah. Dan juga la ilaha illallah untuk bertemu dengan Allah nanti, pakai la ilaha illallah. Ini doa yang dibaca oleh seorang laki-laki. Laki-lakinya di mana? Dalam kuburan, Bu. Dalam kuburan ada Haffar bin Yazid. Haffar bin Yazid ini seorang ulama. Pernah satu waktu Haffar bin Yazid gali kubur. Emang kerjanya gali kubur. Namanya juga Haffar. Haffar itu tukang gali. Digali kuburan. Tiba-tiba sampai di dalam itu dia melihat di sampingnya ada laki-laki lagi duduk di atas mimbar, dan dia lagi makan buah-buahan. Dalam kubur ada buah-buahan, Bu. Kira-kira kalau ada buah-buahan itu adem apa panas tuh, Bu? Adem, sejuk pasti itu dalam situ. Dalam tanah segitu sejuknya ada buah-buahan. Kaget Haffar bin Yazid. Masya Allah, siapa ini? Dia tanya, Mas, udah kiamat ya? kata laki-laki ini, udah kiamat ya? Belum. Ini saya lagi gali kubur. Oh, kirain udah kiamat. Loh, Bapak siapa? Kok bisa sampai tempat ini? Kok bisa Bapak sampai di tempat yang demikian mulia dan enak? Kemudian Bapak itu jawab, saya hamba Allah. Saya bukan siapa-siapa. Tapi selesai sholat saya selalu baca la ilaha illallah ufni biha urdi biha rabbi, dan seterusnya.
Saya bukan siapa-siapa, tapi saya selalu wirid, saya selalu memudawamahkan atau mengistiqomahkan wiridan-wiridan la ilaha illallah urdi biha rabbi. Karenanya Allah tempatkan saya di tempat ini. Emang kenapa Mas mau ngikut saya? Enggak, saya ntar aja. Enak banget ini tempatnya Pak. Iya enak. Inilah hasil dari amalan-amalan saya. Dalam kubur itu, kubur yang kelihatannya itu tanah Bu, kelihatannya tanah apa spring bed Bu, kelihatannya tanah itu zohirnya, tapi sebenarnya alam barzakh lebih dari itu semua. Alam barzakh bisa berisi limpahan nikmat-nikmat dari Allah untuk orang-orang yang demen ngaji. Amin ya Pak? Amin aja guru diajarin. Itu alam barzakh bisa berisi limpahan-limpahan untuk orang yang demen ngaji. Amin. Alam barzakh itu juga bisa berupa tempat yang sangat sempit, bau, kotor untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi barzakh ini bukan alam materi seperti tanah, bukan alam materi seperti dunia ini, bukan, tapi sudah merupakan bagian dari akhirat. Barzakh itu adalah pembukaannya akhirat. Oleh karenanya suasananya tidak seperti suasana di dunia, dan dinalar akal juga sulit dinalar akal. Di sana bisa terlihat luas, bisa terlihat ada buah-buahan, kemudian juga sejuk. Ini di alam barzakh yang berisi nikmat-nikmat kubur. Ini yang dialami oleh seorang ini, yang dialami oleh Hafar. Satu pengalaman dia bertemu dengan seorang yang sudah meninggal. Lantaran dia rajin zikir selesai sholat, maka Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya, di alam barzakh. Semua amalan-amalan kita itu bisa jadi teman nanti kubur. Bacaan Quran kita, zikir-zikir kita itu akan menjadi teman kita di alam barzakh nanti. Belum kiamat, masih dalam barzakh aja udah nemenin terus, dan itu akan ikut kita terus. Ibu tahu surat yang depannya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat apa Bu? Surat Al-Mulk atau Tabarak. Nama lainnya ada yang tahu nama lainnya? Kalau saya kan nama lainnya Adi. Bu, kalau surat Al-Mulk nama lainnya tahu nggak Ibu? Namanya surat Waqiyah. Bukan Waqiah, bukan. Pakai ya. Waqiyah. Al-Waqiyah. Al-Mulk nama lainnya adalah surat Al-Waqiyah. Ada banyak nama lainnya selain Al-Mulk, selain Al-Waqiyah, disebut juga dengan surat Al-Munjiyah. Mungkin kalau Munjiyah Ibu tahu ya, Munjiyah. Apa artinya Munjiyah Bu? Banyak namanya. Munjiyah ada yang tahu artinya Bu? Munjiyah itu artinya yang menyelamatkan. Waqiyah itu artinya yang menjaga, yang melindungi, atau yang memelihara. Namanya Waqiyah. Surat Mulk atau Tabarak yang kita wiridin, yang sering kita baca, ini akan menjaga kita dari siksa kubur, akan membentengi kita, bahkan bukan hanya dari siksa kubur, tapi dari pertanyaan kubur. Begitu malaikat Zabaniyah datang, malaikat Munkar Nakir datang, pengen ngantem kita pakai palunya gedenya minta ampun Bu. Ini yang datang, yang jadi penjaganya bukan kita dan bukan keluarga kita, bukan, tapi surat Al-Mulk. Maka surat Al-Mulk disebut dengan Waqiyah atau Munjiyah. Tunggu bentar Mas, katanya, kata surat Al-Mulk. Mas Munkar, Mas Nakir, Bu, tunggu. Munkar, Nakir, tunggu. Kalau engkau menyiksa dia, berarti engkau sama aja menyiksa aku.
sedangkan aku adalah kalamullah, sedangkan aku adalah sebagian dari firman-firman Allah. Ayo kalau berani mau siksa, berarti engkau menghancurkan aku yang ada dalam tubuh dia. Soalnya dia selama hidup dia selalu membaca aku, kata surat Waqiah atau surat Mulk. Selama hidup dia tidak pernah absen, terus wirid membaca bacaan yang ada pada ayat-ayatku. Silakan, kalau kamu berani menyiksa aku, menghancurkan aku, berarti kamu menyia-nyiakan dan menyiksa ayat-ayat Allah. Ayo kalau berani. Gak berani, mungkar nakir, karena dijaga oleh surah Waqiah atau surah Munjiah atau surah Al-Mulk. Demikian juga Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, amalan-amalan yang kita baca selesai sholat ini nanti akan ada wujudnya. Wujudnya bisa yang menjadi penjaga kita di alam kubur, bahkan bukan hanya di alam kubur, nanti terus menemani kita sampai kita ke surga, diantar sampai ke surga nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kita bimbingan untuk terus istiqomah mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan dalam kitab ini, dan Allah permudah langkah kita untuk melaksanakan ibadah itu. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.